Halo guys, salam sapa dan salam jumpa dengan kami Sok Tahu Bola. Sejumlah informasi dan sejarah pemain bola akan kami sajikan untuk Anda berikut kisahnya. Kami menyajikan kisah lengkap seorang jenius sepak bola yang paling dikenal dengan nama panggilan pengejar mimpi. Sepak bola adalah pohon emas, tempat jutaan pemuda menemukan keteduhan dan penghiburan dari kenyataan bermasalah mereka dan akan terus melakukannya. Bagi Memphis Depay, ceritanya tidak jauh berbeda. Sekarang tanpa kata perpisahan, Memphis Depay lahir pada tanggal 13 Februari tahun 1994 di Moordrecht, Belanda. Kisah masa kecilnya menarik, jika tidak jarang, tentang kehidupan masa kecil yang bermasalah dan menguji yang diberkati dengan bakat luar biasa. Lahir dari ayah Ghana, Dennis Depay, dan ibu Belanda, Cora Sensema, di desa kecil Moordrecht di Belanda Selatan, di mana tidak banyak yang bisa dilakukan. Moordrecht adalah kota migran Afrika Belanda di mana kekosongan berakhir ketika ada sepak bola di kaki siapapun. Tidak lama kemudian, hubungan antara orang tua Depay mulai berantakan dan ketika Depay berusia 4 tahun, ayahnya dengan berani meninggalkan keluarga. Memphis dan ibunya harus bertahan hidup sendiri, hampir tidak punya uang. Satu-satunya harapan untuk bertahan hidup adalah kebahagiaan di antara mereka sendiri. Setiap anak yang telah hidup melalui perpisahan orang tua akan mengetahui dengan baik rasa sakit emosional yang mendalam yang dapat ditimbulkannya. Depay adalah salah satu dari sekian banyak yang mengalami hal ini, dan efeknya jelas berdampak pada perkembangannya yang bertahan hingga hari ini. Dalam upaya untuk bertahan hidup, Memphis mengambil untuk mengetuk acara yang membantunya mendapatkan uang untuk merawat ibunya. Rapper lembut tumbuh di jalanan. Memphis Depay meningkat menjadi terkenal. Memphis adalah penggemar sepak bola dan sesekali memulai sepak bola dengan teman-teman bahkan saat dia mulai nge-rap. Dalam upaya untuk menganggap serius sepak bola, Memphis memutuskan untuk bergabung dengan klub pemuda. Karir mudanya dimulai pada usia 6 tahun di VV Moordrecht. Setelah bergabung dengan klub, mantan manajer mudanya, Fred Rutten, menuntut agar dia memilih antara musik dan sepak bola. Beruntung bagi penggemar sepak bola, dia memilih sepak bola. Little Memphis akan tiba di pelatihan dengan hampir berlinang air mata. Memphis yang malang melanjutkan sepak bola dan membuat musik terpisah. Dia akan, bagaimanapun, tampil di acara-acara selama liburan. 3 tahun kemudian, dia pindah ke Sparta Rotterdam di mana dia tinggal selama 3 tahun sebelum pemuda terakhirnya beralih ke PSV Eindhoven di tahun 2006. Memphis menjalani kehidupan bandel di PSV dan berjuang dengan otoritas, yang mengarah pada persepsi bahwa dia adalah anak yang pemurung dan rumit. PSV memberinya pelatih kehidupan, yang menggambarkannya sebagai sangat marah pada pertemuan pertama mereka. Memphis sepanjang karir mudanya dikenal sebagai yang terakhir meninggalkan lapangan pelatihan. Sebagai seorang pemain sayap, satu-satunya tujuannya adalah untuk menjadi yang berikutnya Arjen Robben or Cristiano Ronaldo. Pada 2012, hanya setahun setelah ia menjadi profesional, Memphis menghapus nama belakangnya, Depay, dari bagian belakang bajunya. Dengan alasan itu, Depay adalah nama ayahnya dan bahwa dia tidak lagi memiliki cinta untuk seorang pria yang menelantarkannya dan ibunya. Sehari setelah ulang tahun Depay yang ke-15, kakeknya meninggal. Dia adalah pria yang sangat dipengaruhi olehnya. Segera setelah kematiannya, Depay mendapatkan kata-kata yang didedikasikan untuk kakeknya yang ditato di lengan kiri. Dalam kata-katanya, orang itu memberi saya banyak kekuatan dan sangat memperhatikan saya, kata Depay sambil melanjutkan. Pada saat itu saya berpikir, saya harus melakukannya. Saya tahu kemana saya ingin pergi, dan itu adalah yang teratas. Menggunakan rasa sakit sebagai motivasi, Depay fokus pada sepak bolanya. Pada usia 16 tahun ia dipanggil untuk mewakili negaranya di level U17, dan merupakan bagian dari skuad pemenang kejuaraan U2011 Eropa 17 Belanda. Kemudian, Depay tumbuh menjadi senjata penting di milik Louis van Gaal segar oranye, pengganti dampak yang kecepatan, energi dan tipuannya membuatnya semakin terkenal.
Kepindahannya ke Manchester United adalah yang terjadi selanjutnya. Sisanya, seperti yang mereka katakan, sekarang adalah sejarah. Kedekatan keibuan dan penderitaan masa kecil. Ibu Memphis Depay secara alami memiliki hubungan yang kuat dengan ibunya, Cora Sensema. Sumber yang dekat dengannya mengungkapkan bahwa tidak bisa melihatnya secara teratur memengaruhi penampilannya di lapangan. Saat itu, masa kecil Memphis kembali diguncang ketika ibunya, Cora, pindah bersama seorang ayah dengan anak tiri raksasa. Little Memphis diasingkan, diintimidasi, dan dipukul oleh saudara tirinya. Dengan orang baru itu, Cora mengalami kesulitan dan begitu pula Memphis. Tapi Cora mencintainya dan tidak bisa melepaskannya. Seperti yang Dennis pernah klaim, suatu hari, Memphis tiba di rumah saya dan membawa semua barangnya. Dia berkata, "Aku tidak ingin tinggal dengan ibuku lagi. Aku ingin tinggal denganmu." Saya menelepon ibunya, yang menangis. Anak-anak lain tidak menyukainya karena bakatnya. Mereka mulai membencinya sehingga keluarga berbalik melawannya. Saat dia berlatih dengan Sparta, saya terkadang mengajaknya. Setiap kali dia bertengkar dengan ibunya, dia akan meminta saya untuk membawanya. Dennis yakin keluarga itu mengubah Memphis melawan dia setelah dia mendapatkan kontrak profesional pertamanya dengan PSV Eindhoven pada 2012. Dennis ayah kandungnya akan pergi dan membantunya ketika anak-anak lain termasuk ayah mereka memukul putranya untuk hal sekecil apapun. Ini lagi-lagi menyebabkan tangga di antara keluarga. Anak-anak lain cemburu padanya dan itu menjadi lebih buruk karena dia adalah pesepak bola yang baik dan pernah mendapatkan uangnya sendiri dari rap. Saat ini, ada klaim bahwa keluarganya mengincar uangnya termasuk ayah kandungnya yang banyak dikatakan ingin membawa uangnya ke Afrika. Dennis hari ini telah mengungkapkan bahwa dia tidak membutuhkan uang Memphis karena dia telah bekerja selama ini. Seperti pada saat menulis Memphis Depay bio, dia telah memaafkan saudara laki-laki dan perempuannya dari kedua ayah tetapi bukan ayah kandungnya, Dennis dan ayah tirinya yang tidak dikenal lainnya. Akhirnya, Dennis mengatakan ini tentang keluarga. Keluarga tahu saya telah melakukan banyak hal untuk mereka tetapi kemudian uang datang dan mereka menghancurkan nama saya. Itu gila. Arti tato Memphis Depay. Memphis mengklaim dirinya dibesarkan di hutan, dan karyanya yang paling mengesankan mewakili masa-masa sulit yang telah ia alami dalam hidupnya. Singa di punggungnya, Memphis harus tinggal diam selama jam 24 agar tato singanya tercipta. Saya selalu merasa bahwa saya dibesarkan di hutan. Saya selalu berada di luar. Saya pernah ke daerah yang sulit dan saya telah melalui masa-masa sulit. Singa itu bagiku, raja hutan, dan aku selalu tetap berdiri meskipun itu kasar. Tato terbaiknya, mantan bintang PSV itu tidak hanya mengagumi tato singa yang mengerikan, tetapi juga mengungkapkan salah satu favoritnya adalah salah satu yang terkecil, lingkaran kecil di pergelangan tangannya seperti yang terlihat. Memphis memiliki lingkaran kecil di pergelangan tangannya, mengungkapkan itu karena lingkaran kecil teman-temannya. Rip tatonya, sekarang ini dia yang dirusuknya. Memphis Depay membanggakan tato Chris the Redeemer di sepanjang tulang rusuknya setelah ia mencetak gol ke gawang Australia di Piala Dunia 2014 untuk Belanda. Seperti yang dikatakan Memphis, tato di tulang rusuk saya menandakan Yesus dari Rio. Saya mendapatkannya ketika saya bermain di Piala Dunia dan saya mencetak gol pertama saya. Itu mengubah banyak hal dalam karir saya. Jadi itu salah satu favorit saya. Tanggal, golnya melawan Socerus Australia adalah gol pertamanya untuk negaranya, dan dia juga mencetak gol ke gawang Chili di turnamen Piala Dunia 2014 yang sama. Kehidupan pribadi Memphis Depay. Memphis Depay sangat tampan dan memiliki atribut berikut pada kepribadiannya. Kekuatan, ia progresif, orisinal, dan sangat mandiri. Kelemahan, berlari dari ekspresi emosi, melekat pada dirinya sendiri, menyendiri, temperamental dan tanpa kompromi. Apa yang disukai Memphis, bersenang-senang dengan cinta dalam hidupnya. Lori Harvey, berjuang untuk alasan, memiliki percakapan intelektual dan menjadi pendengar yang baik. Apa yang tidak disukai Memphis, keterbatasan dalam karirnya, tinggalnya di Man United.
menjadi kesepian dan mengalami situasi yang membosankan atau membosankan. Singkatnya, Memphis pemalu dan pendiam, tetapi di sisi lain, dia bisa menjadi eksentrik dan energik. Namun, dalam kedua kasus tersebut, dia adalah seorang pemikir yang mendalam dan orang yang sangat intelektual yang mampu melihat tanpa prasangka. Dia dapat dengan mudah beradaptasi dengan energi yang mengelilinginya seperti yang terlihat dari kisah masa kecil Memphis Depay kami. Terkadang, Memphis memiliki kebutuhan besar untuk menyendiri dan jauh dari segalanya. Memang, dia memandang dunia sebagai tempat yang penuh kemungkinan. Penggemar Madrid. Setelah Madrid menang atas rival menakutkan mereka Barcelona di semifinal Copa del Rey Clasico mereka pada 2013, Depay dengan gembira mentowet "Hala Madrid". Kehadiran Louis van Gaal di Manchester United mungkin merupakan faktor dalam keputusan Depay untuk memilih Manchester United. Tawaran dari Real Madrid di masa depan tentu tidak akan dianggap enteng oleh Depay jika itu datang, tapi faktanya dia ke Barcelona.